Pemirsa, jumpa lagi dengan channel YouTube Baharna TV. Kali ini saya akan menghadirkan seorang narasumber yang bernama Profesor Dr. Insinyur Mulatno MSA. Beliau adalah sebagai pakar di bidang pemuliaan dan genetika dari genetika ternak dari Institut Pertanian Bogor. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik-baik. Sehat selalu ya, Prof? Selalu sehat. Iya, Prof. Sedikit ini ingin saya menanyakan. Ini kan ada sebuah buku tentang sejarah pembentukan kuda pacu di Indonesia, di mana buku ini ketuanya untuk yang menyusun adalah Prof. Mulatno sendiri gitu. Nah, boleh sedikit sharing untuk bisa diketahui oleh pemirsa Baharna TV, apa sih sesungguhnya latar belakang lahirnya sebuah program yang disebut dengan Kuda Pacu Indonesia atau yang disingkat dengan KPI. KPI, baik. Terima kasih Pak Bagus atas waktunya. Alhamdulillah juga saya diberi amanah oleh Pordasi, dalam hal ini melalui Ibu Utami Suharjono untuk menyusun buku ini. Nah, jadi tentu kami bukan pemulianya ya, tetapi penyusunnya, dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh para pendahulu kita yang menurut saya ada beberapa telah meninggal dunia. Jadi niatnya memang bagus kalau menurut saya, bahwa para pecinta kuda ini karena kecintaannya dengan kuda dan kecintaannya dengan Indonesia itu pengen membuat kuda pacu Indonesia dengan segala dinamikanya, dengan segala visi mulianya, Pak. Dan saya sebagai seorang pemulia salah satu orang yang sangat bahagia itu dengan adanya buku ini ya. Dan ini buku bukan bukunya, proses membuat KPI-nya ini yang mulai tahun 1972 sampai hari ini hitung-hitung sudah 40 tahunan. Ini kalau nggak ada militansi, nggak ada kedisiplinan, nggak ada komitmen, Pak, nggak mungkin bisa itu. Jadi ini yang harus kita apresiasi dari pemikiran para pendahulu kita. Ya, kalau menurut saya, jadi poinnya sangat besar adanya KPI itu dengan pro kontranya itu. Dengan pro kontranya, ya. Oke. Salah satu pro kontra ini, Prof. Ya. Tentang proses lahirnya G1. G1 itu persilangan antara kuda lokal betina sama pejantan Thoroughbred. Nah, ya. Kita tahu bahwa kuda asli Indonesia kan berbagai macam. Ya. Ada kuda Sumatera, ada kuda Gayo, ada kuda Padang misalnya. Nah, bagaimana dari sisi keilmuan, Prof, itu bisa menentukan betina lokal itu seperti apa pertimbangannya? Cara mendeteksinya sudah ada, yaitu dengan melihat DNA-nya, ya, DNA dari kuda-kuda lokal itu. Jadi yang murni seperti apa dibandingkan yang tidak murni. Nah, problemnya adalah yang murni ini sebenarnya yang juga kita juga nggak punya yang mana yang disebut murni itu. Sehingga waktu kami melakukan penelitian itu, ya kita berasumsi semua kuda-kuda yang ada di Indonesia itu, sementara kita anggap kita anggap lokal dulu, kemudian kita cek dengan DNA dari kuda-kuda dari luar Indonesia. Apakah ada atau tidak itu DNA yang mampir ke situ gitu. Kalau tidak ada yang mampir, ya berarti itu murni. Ya. Kalau ada, ya berarti tidak murni, kan simpelnya seperti itu, Pak. Ya, kan sudah lahir nih, ya, G1, G2,
G3. Ya. Kenyataannya gimana, Prof? Nah, bagi kami waktu itu, karena memang itu yang diperdebatkan itu memang G0-nya. Nah, kami sudah melakukan penelitian yang ada, kami melihatnya waktu itu dengan keterbatasan sampel, kalau nggak salah kita menggunakan sampel sekitar 20-an ya kalau nggak salah. Itu tinggal ada kesepakatan ya, ada kesepakatan bahwa sampai derajat pencampurannya seperti ini dianggap G0. Nah gitu Pak, itu artinya ya kesepakatan aja yang bisa kita lakukan ketika telah kita melihat hasil analisa DNA-nya. Karena saya lupa ingat waktu itu memang tidak 100% murni di situ, karena ada klaster-klasternya begitu ya. Yang klaster-klasternya itu yang membedakan antara lokal di A, di lokasi A, beda dengan di lokasi B, dengan di lokasi C gitu ya. Dan ada juga percampurannya dengan DNA dari kuda-kuda luar gitu. Sehingga waktu itu kita nyimpulkan memang kuda lokal ya maksudnya sudah bercampur tidak karu-karuan juga Pak di situ. Iya. Iya. Jadi dikatakan murni itu kita juga nggak punya acuan yang murninya seperti apa. Jadi waktu itu saya menyarankan ya sudah, kita para pecinta kuda ya kita sepakatin saja bahwa yang dimaksud G0 itu seperti itu. Seperti apa, Prof? G0 itu seperti ya, apa lah? G0 itu seperti satu kuda yang bisa saja memang tidak 100% murni. Tidak 100%. Contohnya gini, kalau sapi Bali yang murni itu adalah yang banteng. Karena sapi Bali itu adalah domestikasi dari banteng. Nah, di Indonesia ini banteng masih ada. Nah, bisa saja itu disebut adalah sapi Bali yang murni, karena aslinya sapi Bali itu dari banteng itu, Pak. Nah, begitu sapi Bali sudah beredar kemana-mana itu, yang menjadi diragukan kemurniannya. Makanya warnanya juga bermacam-macam, mulai ada yang coklat terang sampai coklat agak coklat, maksudnya coklat yang betul coklat, sampai ada coklat kemuda-kemudaan kayak gitu. Lalu ketika disilangkan dengan trobet misalnya, sekali lahir G1 lalu disilangkan lagi G1 itu dengan trobet lahir G2. Nah, bagaimana itu cara menentukan kandungan gen yang masih tersisa yang disebut dengan murni itu? Jadi ilmiahnya seperti apa, Bro? Gini, satu persilangan seperti itu kan sebenarnya saya katakan ini sebagai satu teori probabilitas. Perkawinan bangsa A dengan bangsa B, ini bangsa sama-sama bangsa murni, misalnya anggap bangsa murninya Pak. Jadi nanti ini kalau dikawinkan tentunya dapat gen A separuh, gen B separuh. Itu teori itu. Tapi faktanya kita nggak bisa melihat tuh gen yang pindah yang mana, yang 50% yang mana, kita sama sekali nggak tahu Pak. Ya, sama sekali nggak tahu. Taunya nanti dari mana? Dari tampilan mereka, contohnya tinggi badannya. Contohnya itu, atau mungkin tinggi kakinya, atau macam-macam sifat, kepintaran si kuda segala macam. Tapi yang saya lihat dari data yang saya temui dari penelitian yang sudah-sudah, ternyata memang G1, G2, G3, G4 itu ini ada peningkatan sesuai dengan derajatnya itu. Jadi G0 misalnya sama G1 itu jelas lebih tinggi G1. G1 persilangannya Pak ya, disilangkan lagi antara G1 nanti disilangkan untuk di upgrading istilahnya itu juga lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Nah ini berarti menunjukkan bahwa teori itu menjadi sahih gitu loh. Bahwa yang ini 50-50, yang tadinya ini tingginya 100, ini tingginya 300 menjadi 200. Yang kemudian yang 200 dikawinkan lagi dengan 200 dikawinkan lagi dengan yang 300, anaknya menjadi 250. Nah, itu terjadi, Pak. Nah, berarti kan itu membuktikan bahwa yang tadinya itu lokal gara-gara dikawinkan terupgrade menjadi
campuran dan prestasinya atau penampilannya menjadi lebih baik, Pak. Iya. Itu datanya ada itu. Ya, termasuk adalah kaitan masalah persentase ya, persentase katakanlah ketika G2 sudah turun kandungan lokalnya, kan gitu ya, kan. Betul. Dan seterusnya kalau saya hitung itu Prof, ya. itu pada 12%. Ya, kan program ini kan kemarin disepakatin bahwa berakhir di G4 ya, gitu kan. Ya. G3 dengan G3 ya. lahir kuda KPI, ya. G3 dengan G4 lahir KPI juga, atau ya. G4 sama G4 gitu kan. Ya, nah, tetapi kan persoalannya itu Prof adalah ketika lahir kuda KPI ini ingin saya tanyakan dari sisi ilmiah, ya. Para pemilik kuda, pecinta kuda, stable gitu kan, tidak terlalu percaya diri gitu kan, memiliki kuda KPI, jenis KPI dibanding dengan misalnya KP5 atau G5 misalnya. Ya. Pendapat ilmiah ini bisa dibenarkan apa tidak? Ada benernya, Pak. Ada benernya. Kalau menurut saya dengan segala konsekuensinya ya. Karena aslinya itu kalau kuda yang luar sana kan lebih bagus. Ya, begitu dikawinkan dengan yang lokal, lokalnya naik, sananya turun, Pak. Kan begitu, Pak. Kualitas yang tadinya 100% bagus ini dikawinkan dengan yang katakan 0%. Yang ininya naik, ininya turun. Nah, sehingga ketika nanti yang G5-nya dibanding dengan KPI-nya memang ada kemungkinan KP5 lebih tinggi. Itu mungkin, lagi-lagi probabilitas. Kadang-kadang juga lebih menang yang KPI, itu pun juga probabilitas. Jadi tidak selalu KPI mesti kalah, tidak selalu juga KPI mesti menang dengan adanya KPI ini, tidak. Ya, nah ini pendapat Prof Mularno, saudara pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kuda, artinya bahwa kita tidak perlu tidak percaya diri dengan adanya kuda KPI, kuda pacu Indonesia. Ya. Tentunya melalui pada tahapan-tahapan tertentu. Kalau misalnya KPI, ya masih bisalah lawan KP5, KP6 gitu kan. Bisa aja. Kemungkinan saja bisa kan. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan pecinta kuda juga. Memang KP5 menang misalnya Pak ya. Tapi biaya untuk menang itu, biaya untuk merawat si kuda KP5 jauh lebih mahal daripada KPI. Mungkin KP6, G6 jangan-jangan lebih mahal lagi itu, jangan-jangan ya. Karena apa? Karena gen-gennya sudah mayoritas dari sana. Nah, dari sana itu tentu kan sudah kekandungan lokalnya sedikit. Rentan terhadap penyakit menjadi lebih tinggi. Ya, daya adaptasinya menjadi lebih rendah. Makanan-makanannya mungkin juga lebih mewah daripada yang KPI. Itu semua perbedaannya dengan KPI, bahwa nanti itu ada kalanya menang tapi biayanya mahal, bisa juga Pak gitu. Tapi yang kita harapkan tentu KPI yang menang, karena memang cita-cita kita seperti itu. Tapi saya katakan di sini tidak bisa kita mengatakan ketika kita membuat seperti ini dijamin pasti menang, nggak ada ceritanya itu. Nggak ada ceritanya ya? Nggak ada ceritanya. Iya. Dan suatu saat KPI ini mungkin perlu ada perbaikan lagi. Nah, bisa melanjutkan dari KPI ini dilanjutkan dengan program berikutnya, atau KPI ini selesai, suatu bangsa baru yang pernah dibikin oleh para pendahulu kita, namanya KPI, mari kita membuat strategi lain untuk membuat bangsa baru lagi. Menurut Prof Mularno, jumlah banyaknya kuda KPI ini udah cukup nggak bahwa itu program KPI sudah berhenti sampai di sini? Saya nggak ngikutin lagi ya perkembangan sampai hari ini. Tapi tempo hari waktu kami melakukan penelitian ini, mengkaji buku ini, itu kalau nggak salah ada 112-an ya, seingat saya itu. Jadi sudah cukup banyak. Dan kenapa
SK Menteri Pertanian lahir kan juga ada konsistensinya juga Pak. Ya, dari banyak sisi lah karakternya itu, walaupun tidak 100% sama seperti tanaman, tapi kan ada kecenderungan yang sama gitu Pak. Ya. Artinya kuda KPI ini atau jenis KPI ini bisa tetap harus dipertahankan. Ya sebaiknya dipertahankan. Ya. Tentu. Karena ini memulainya juga mahal Pak. Memulai mahal dan dengan idealisme yang tinggi. Jadi menurut saya ini satu karya besar Pak. Ya. Dan ketika saya melihat data-datanya, waduh ini ya betul memang. Saya selama ini kalau membaca itu selalu dari luar negeri. Ternyata saya bisa juga membaca dari karya anak bangsa sendiri. Iya. Ya, sekedar menyilangkan Pak. Tetapi itu kalau nggak ada komitmen yang tinggi, nggak bakal bisa lahir itu KPI. Dan itu sulit loh Pak. Mau mendata terus ya itu tadi, konsistensi itu barang mahal untuk satu pemuliaan itu. Yeah. Nah, terutama dalam hal ini Pamulang Stud and Stable itu kan banyak mempelopori lahirnya kuda-kuda KPI. Yang diketahui oleh Prof. Mulano tentang Pamulang Stud and Stable? Ya, saya cukup dekat ya dengan Bu Utami dan saya sering datang ke sana. Ya, saya sangat salut dengan beliau ini ya. Kecintaannya sudah melebihi dari yang lain kalau menurut saya ya. Dan itu modal yang utama loh Pak. Ya, tanpa rasa cinta dengan kuda nggak mungkin itu. Ngawal habis-habisan. Buku catatan yang tulisan tangan sampai sudah 30 tahun yang lalu masih ada Pak itu Pak. Dan itu kunci. Ya, dan ini artinya pemerintah memberi penghargaan sudah wajarnya kalau menurut saya. Dan ini harus menjadi, saya memimpikan itu kalau ada pelajaran kuda atau mungkin pelajaran peternakan tentang pemuliaan ternak, contoh-contoh real seperti ini harus disajikan di mahasiswa. Bahwa prestasinya mungkin tidak paling nomor 1, itu urusan lain Pak. Masalah itu. Mari coba kita buat aja. Sekarang ada upaya-upaya membuat gumarang kan, saya dengar itu. Nah ya, gumarang bagaimana Prof? Saya pernah dengar itu. Nah, waktu saya diskusi, ide seperti itu ya nggak salah juga. Ya, ide salah juga. Sekarang gumarang itu dibuat dengan cara seperti apa? Ya, itu yang penting itu. Nama itu urusan belakang. Tapi untuk membuat nama pun ada aturannya Pak. Ada aturannya itu, di peraturan menteri itu ada aturannya, namanya harus berapa suku kata dan sebagainya, itu ada. Jadi sekali lagi, nama itu urusan nomor belakang, tapi yang penting strategi membuat bangsa baru itu yang penting. Iya. Itu. Nah, yang saya tahu tentang ini ke Gumarang nih, yang saya tahu bahwa KP5 atau G5 dan seterusnya terjadi persilangan akan menjadi kuda Gumarang kan gitu kan ya. Maunya gitu arahnya ke sana kan. Iya. Ya, tentu dalam hal ini seolah-olah itu ada klaster baru gitu kan, dan orang menilainya bahwa kuda Gumarang lebih tinggi dibanding dengan kuda KPI misalnya. Pendapat Prof? Ya, tinggal nanti begini, kalau misalnya cara pembuatannya seperti itu ya Pak ya, nanti itu harus dibahas oleh tim ahli pemuliaan. Apakah pembuatan seperti itu tuh sudah layak diberi satu inovasi sebagai satu temuan untuk membuat bangsa baru gitu ya. Effortnya itu seperti apa Pak? Effortnya itu yang penting Pak itu. Ya, kalau hanya mengerjakan sesuatu yang standar kemudian ini dicap Gumarang misalnya gitu, atau apapun namanya lah, saya nggak penting. Di mata para pemulihan terlalu mana intelektualnya mana ini, kami kok nggak melihat, ya nggak bisa itu Pak. Jadi tentu ini urusannya tim ahli Pak, bukan saya seorang. Disitulah perdebatan nanti terjadi, apakah intelektualitas di dalam membuat grup, membuat bangsa baru tadi itu ada atau tidak. Gitu. Waktu itu saya bilang, bukan, kami nggak bisa menentukan sekarang Pak kalau ditanya seperti itu waktu itu. Saya bertanya ya mirip seperti itu. Ya biarlah nanti kami dari tim pakar pemulihan dan genetika ini yang
mendiskusikannya. Gitu. Ya, Prof, kembali ke soal KPI. Ada orang yang beranggapan itu bahwa untuk menentukan bahwa jenis kuda KPI itu dianggap berhasil, sebuah rumpun baru apabila memang populasinya sampai mencapai 400. Itu menurut Prof. Mulatno gimana? Enggak, tidak harus mencapai 400, enggak. Yang penting adalah konsistensi kandungan gennya, konsistensi tampilan fenotipiknya. Nah, sepanjang itu sudah konsisten, dan soal berkembang biak sampai 100, 200, 300, 400 itu ya urusan lain itu. Ya, dan sangat mungkin kan G3 kali G3, G3 kawin G4, G4 kawin G4. Ya mestinya soal populasi ya nggak ada masalah itu. Tidak ada ukuran? Nggak ada ukuran, nggak ada ukuran. Iya. Tidak harus 400, enggak. Iya. Cuman artinya lagi-lagi ini karena ini ilmu probabilitas, ilmu statistik, ya makin banyak makin baik kan gitu, Pak. Iya. Berarti dalam hal ini sebetulnya untuk mempertahankan ras KPI gitu ya, sebagai rumpun baru secara nasional, ini tetap harus dipertahankan dan dikembangkan. Iya, karena bagi saya seorang pemulia dengan pola seperti itu ini pejantannya tidak tergantung sama luar negeri. Pejantannya juga dihasilkan dari dalam negeri. Nah, devisa lumayan kan gitu, Pak. Jadi kita dalam konteks itu bisa berdaulat dalam tanda petik. Berdaulat untuk menghasilkan populasi kebanggaan kita sendiri. Loh, kan hebat itu, Pak. Iya. Nah, coba kalau misalnya misalnya nih ada di band nggak boleh lagi impor kuda, kuda thoroughbred misalnya. Apa yang terjadi waktu itu? Otomatis KPI berkembang. Nah, dengan adanya KPI kita punya ini sudah jantan ada, betina ada gitu. Bukan ngambil lagi nanti betina yang dari kampung yang katanya lokal lagi, enggak lagi sudah, Pak. Jadi inilah pentingnya itu di sini, pentingnya itu. Jadi ada pemikiran juga, mari orang-orang yang punya idealisme KPI ini ya, militan KPI, bikin aja asosiasi pemilik kuda KPI itu. Nah, mereka bertanding sendiri dan ini harus diwadahi oleh Pordasi, Pak. Harus. Nah, karena ini harus dengan pro kontranya ini tetap ini karya ini. Ini karya anak bangsa bagi kalangan kampus luar biasa ini, Pak. Kalau begitu himbauan Prof kepada para breeder, peternak-peternak kuda yang ada di Indonesia ini agar supaya benar-benar justru malah bisa mengembangkan kuda KPI ini. Himbauannya gimana, Bro? Supaya termotivasi gitu, Bro. Betul sekali. Ya, saya pertama, Pak, saya sebagai bukan orang kuda, bukan pemilik kuda, tetapi saya mempunyai ilmu peliharaan dan ini sesuatu yang membanggakan. Ya, KPI ini produk yang membanggakan. Enggak gampang, Pak, membuat rumpun baru seperti ini, dan dengan niat tadi itu supaya kita berdaulat dalam penyediaan populasi kuda pacu Indonesia, dan kita sudah berdaulat ini. Loh, swasembada sapi diupayakan, swasembada kambing diupayakan. Nah, ini sudah ada barang yang perlu diswasembadakan kok dibiarkan, itu kan sangat disayangkan itu. Ada bahwa nanti para pencinta kuda ada juga yang menyukai thoroughbred murni, ya monggo saja, nggak masalah. Tapi yang ini mari kita jaga gitu. Ini himbauan untuk para peternak kuda ya. Peternak kuda. Iya, Prof. Kami orang kampus pokoknya merasa orang yang paling dapat keuntungan juga, Pak, dengan adanya KPI itu. Bangga juga gitu loh, Pak. Iya, siap, Prof. Nah, himbauan untuk para pemilik stable-stable yang sering berpacu di kejuaraan nasional gitu kan,
Yang saya tahu bahwa punya kuda KPI kurang terlalu bangga dibanding dengan punya kuda KP5, KP6, KP7. Nah, ini kan sebetulnya kan tidak seiring dengan program KPI gitu kan, karena peternak juga agak malas untuk mau melahirkan kuda-kuda KPI. Himbauannya gimana, Prof? Himbauan menurut saya satu, mari para pengurus Pordasi juga membuat aturan yang jelas, Pak. Ini penting, saya melihat ini masih ada inkonsistensi ini dari pengurus Pordasi dalam menerapkan aturan. Kalau aturannya A, ya kerjakan A dengan konsisten, jangan ditabrak-tabrak. Kalau mau menabrak pun, mari kita bikin aturan yang bisa melaksanakan sesuatu yang di luar A itu, Pak. Bikin aturan B gitu misalnya. Maksud saya, ada misalnya satu kejuaraan yang spesial KPI misalnya, itu berarti peraturan A misalnya gitu. Ada juga peraturan B yang lintas, lintas apapun namanya di pertandingan, itu berarti kelas B. Kelas C berarti yang spesial untuk impor saja gitu. Nah, yang seperti itu yang saya lihat belum dibikin. Sepengetahuan saya, Pak, mudah-mudahan saya kalau salah ya mohon maaf, tapi yang saya tangkap kok itu gitu. Ada pada satu kejuaraan yang memang ada khusus kuda KPI. Nah, ada keinginan Prof ini, kalau Indonesian Derby gitu yang setiap tahun pada kuda-kuda usia 3 tahun gitu ya, itu kan diikutin oleh semua jenis ras kuda. Mau KPI berani ya ikut, mau berapapun juga ikut gitu kan. Tetapi ada usulan karena mungkin tidak kepercayaan diri, ataukah mungkin agar supaya ada kebanggaan terhadap kuda pacu Indonesia, maka ada satu kejuaraan derby juga gitu kan, tetapi tidak Indonesian Derby, tetapi ada yang mengusulkan Nusantara Derby misalnya. Itu gimana, Prof? Usulan seperti itu. Tapi Nusantara Derby itu adalah khusus untuk kuda-kuda KPI. Kuda KPI saja. Khusus kuda-kuda KPI gitu. Tapi derby dia untuk usia 3 tahun gitu. Ya, kalau menurut saya itu semua namanya pacu, yang penting itu adanya konsistensi, Pak. Kan konsistensi peraturan dan konsistensi di dalam kriteria. Udah kuncinya di situ aja, karena kita itu menang kalah itu sebenarnya bagi kami itu nomor 2, tetapi bagaimana performance si kuda tadi itu dikaitkan dengan genetikanya, dikaitkan dengan komposisi gen-gen yang membentuk si kuda tadi itu. Jadi kami sekali lagi kami katakan, kalau sudah bikin KPI bukan berarti KPI harus juara terus, kalah ya enggak apa-apa, kadang-kadang menang ya lumrah gitu, Pak. Artinya kesimpulannya bahwa punya kuda KPI belum tentu kalahan. Iya, belum tentu menangan juga. Belum tentu juga menangan. Atau punya kuda KP5 atau bahkan KP8 belum tentu juga menangan. Belum tentu menangan juga. Ya, semuanya serba probabilitas itu. Probabilitas. Kata kuncinya di situ sebenarnya. Nah, kalau misalnya nanti dengan KPI kita konsisten terus dilatih terus, kan bagaimanapun ini, Pak, bagaimanapun namanya individu ternak ataupun kuda ataupun yang lainnya, kan pengaruh lingkungannya sangat tinggi, Pak. Hanya kalau menurut teori kan 30% karena faktor genetik, yang 70% faktor lingkungan. Nah, berarti ketika itu manajemennya bagus, terus tata kelolanya bagus, dibandingkan dengan KP5, jangan-jangan nih bisa menang juga, karena 70% tuh, Pak. Ya, sepanjang itu nanti kriterianya sama loh, Pak ya. Nah, yang seperti itu yang perlu kita dalami lebih lanjut lagi. Sudah ada nggak, Prof, penelitian yang menunjukkan bahwa kuda pacu Indonesia atau KPI ada satu kandungan lokal, muatan lokal atau gen-gen positif yang ada sehingga ini bisa menjadi referensi bagi para peternak di Indonesia? Apa sih, misalnya adalah dia tahan terhadap cuaca misalnya, atau intelijensinya lebih tinggi, atau gimana? Sudah ada nggak penelitian itu, Prof? Ya, sepengetahuan saya belum ada. Belum ada. Tetapi yang pasti kandungan lokal bisa dihitung dengan
ilmu statistik tadi. Kalau yang KPI itu kan kira-kira antara 8,25% sampai 12,5% kandungan lokalnya. Tapi gen apa saja kita nggak tahu. Ya gennya ya betul-betul gen yang memberikan pengaruh yang tidak spesifik. Nah, pertanyaan Bapak tadi menurut saya menarik. Kira-kira ini caranya juga bisa juga. Kira-kira ada nggak ini KPI itu menghasilkan sesuatu karakter yang memang spesifik tadi itu. Nah, kata-kata spesifik tadi itu, kalau itu memang penyebabnya gen tunggal, nah itu bisa ditelusuri. Ya, tetapi kalau intelijensia itu bukan gen tunggal itu pengaruhnya banyak gen. Nah, ketika banyak gen, apakah bisa? Masih bisa juga, karena gen-gen intelijensia untuk komoditas selain kuda itu sudah ditemukan. Nah, bisa saja kita mengacu pada gen-gen yang seperti itu untuk mendeteksi adanya intelijensia pada gen. Jadi semua pertanyaan keingintahuan Bapak melalui pertanyaan tadi itu hampir semua bisa dilakukan, Pak. Iya, kan sudah ada ini, Prof. Sudah ada SK Menteri Pertanian nomor 4468 dan seterusnya tentang pelepasan rumpun kuda pacu Indonesia. Ini kan SK-nya tahun 2013. Ya. Saya pikir kan ini sudah jalan 8 tahun. 8 tahun. Perlu ada penelitian seperti yang pertanyaan saya kan, artinya penelitian terhadap gen positif bawaan apa yang ada pada kuda KPI. Rekomendasi Prof. Mulatno gimana, Prof? Nah, ini menurut saya inspiratif sekali ya. Karena kami ini kerjaannya bukan ngurusin kuda saja, sehingga saya nggak kepikiran itu ya. Tapi dengan umur 8 tahun ini bisa juga Pak kita evaluasi plus minusnya seperti apa, karena ini kerjaan selama 40 tahun itu kira-kira setelah diakui oleh pemerintah seperti apa kelanjutannya. Menurut saya itu sesuatu yang mudah-mudahan Pordasi maulah melakukan penelitian apapun lah kita lihat nanti itu. Rekomendasi kepada Kementerian Pertanian, Prof, mungkin supaya ada penelitian. Memang ini kan kerja bareng kok ini ya. Ya. Pemerintah sendiri nggak bisa membuat, yakin itu saya, ya, karena pemerintah tugasnya hanya memberikan regulasi saja. Pecinta kuda saja, ya nggak bisa juga, walaupun itu yang paling utama. Ya, paling utama yang bisa menciptakan ini adalah pecinta kuda atau pemilik kuda, apa namanya itu ya Pak ya. Ya. Tapi tanpa pemerintah, ya nggak bisa juga Pak. Iya. Gitu. Karena saya menganggap bahwa Kementan, Kementerian Pertanian kan sebagai regulator kan sudah melahirkan SK. Itu. Ya. Maka beliau juga bisa jadi fasilitator pemerintah. Harusnya. Maksudnya dengan anggaran dari Kementerian Pertanian kan perlu kan. Misalnya PP Pordasi membuat rekomendasi agar ada penelitian tentang kuda KPI. Kira-kira gimana? Saya sepakat. Jadi begini, PP Pordasi membuat suatu statement karena ini satu karya bersama, mestinya ini dikerjakan mari kita kerjakan, pemerintah juga kontribusi, perguruan tinggi juga kontribusi, pemilik atau pecinta kuda harus berkontribusi untuk kemudian menggarap bersama-sama ini. Bisa Pak itu Pak, bisa. Sehingga 3 perguruan tinggi maksudnya gimana? Bisa aja Menteri Pendidikan melalui dana risetnya dialokasikan juga di sini. Berarti levelnya nanti di Bappenas. Ya, supaya Bappenas juga tahu gitu loh bahwa ini karya ini. Oh kan kadang-kadang pemerintah ngomong kita harus berinovasi, ada sesuatu yang besar kayak begini dibiarin gitu. Jadi saya sepakat Pak, melalui acara ini ya mari Pordasi sebagai orang yang organisasi yang paling tahu memberikan arahan kepada 3 pihak tadi itu minimal, pemerintah, perguruan tinggi sama pecinta kuda. Nah, itu. Terima kasih banyak nih Prof. Ya. Ini luar biasa dapat masukan banyak dari Prof. Mulai sebagai salah satu pelaku sejarah dari lahirnya rumpun baru kuda pacu Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Salam sukses, salam olahraga.
Terima kasih banyak Pak. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share Bahana TV. Semoga Bahana TV bisa menjadi ajang silaturahmi para pecinta kuda madu di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi media komunikasi antara para pengurus Pordasi dengan para anggotanya, baik pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Sukses Bahana TV. Jangan lupa kita mesti nonton terus Bahana TV. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tonton terus Bahana TV. Semoga Bahana TV semakin dekat di hati dengan para pecinta pacuan kuda di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.